Renungan Kefas Selasa 30 Januari 2024. Tempat 3 hayat 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Berdasarkan wahyu Alkitab, ketiga hayat yang berbeda itu, yaitu hayat manusia, hayat iblis, dan hayat Allah, berturut-turut masuk ke dalam jiwa, tubuh, dan roh kita, 3 bagian diri kita. Sewaktu Allah membentuk manusia dari debu tanah, Dia menghembuskan nafas hidup ke dalam manusia itu, sehingga manusia itu menjadi jiwa yang hidup. Ini berarti bahwa hayat manusia yang diperoleh melalui penciptaan berada dalam jiwa manusia. Sewaktu manusia berbujuk oleh iblis sehingga jatuh, dia memasukkan ke dalam tubuhnya buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, yang melambangkan iblis. Karena itu, hayat iblis yang diperoleh manusia melalui kejatuhannya berada dalam tubuh manusia. Sewaktu manusia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan diselamatkan, Roh Allah yang membawakan hayat Allah masuk ke dalam roh manusia. Karena itu, hayat Allah yang diperoleh manusia melalui penyelamatan berada dalam roh manusia. Jadi, orang yang diselamatkan mempunyai hayat Allah dalam rohnya, hayat manusia dalam jiwanya, dan hayat iblis dalam tubuhnya. Untuk memahami ketiga bagian yang merupakan tempat ketiga hayat ini dengan lebih jelas, kita akan meluangkan sedikit waktu untuk membahas perasaan dari ketiga bagian ini. Tubuh bagian diri kita yang paling luar, bagian jasmani, dapat dilihat dan dapat disentuh. Bagian ini meliputi semua anggota tubuh kita dan mempunyai 5 panca indera, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba untuk berhubungan dengan dunia jasmani. Roh, bagian diri kita yang paling dalam, meliputi hati nurani, intuisi atau perasaan langsung, dan persekutuan atau komunikasi. Hati nurani merupakan organ untuk membedakan benar dan yang salah, dan berdasarkan prinsip benar dan salah. Hati nurani itu membuat kita merasakan apa yang benar dan berkenan dan dalam pandangan Allah, serta apa yang salah dan ditolak dalam pandangan Allah. Intuisi membuat kita merasakan kehendak Allah secara langsung tanpa perantara apapun. Persekutuan membuat kita mampu berkomunikasi dan bersekutu dengan Allah. Meskipun bagian persekutuan inilah yang membuat kita mampu mengontak Allah, namun baik bagian hati nurani maupun bagian intuisi, itulah yang menyebabkan kita merasakan Allah dan perkara-perkara rohani, yaitu menghubungi dunia rohani. Jiwa yang terletak di antara roh dan tubuh merupakan bagian batin kita, yaitu bagian psikis yang meliputi pikiran, emosi, dan tekad. Pikiran merupakan organ untuk berpikir dan mempertimbangkan. Emosi merupakan organ untuk kesenangan, kemarahan, kesedihan, dan kegembiraan. Tekad merupakan organ untuk menyusun pendapat dan membuat keputusan. Poin hari ini, 1. Berdasarkan wahyu Alkitab, ketiga hayat yang berbeda itu, yaitu hayat manusia, hayat iblis, dan hayat Allah, berturut-turut masuk ke dalam jiwa, tubuh, dan roh kita, 3 bagian diri kita. 2.
Jadi orang yang diselamatkan mempunyai hayat Allah dalam rohnya, hayat manusia dalam jiwanya, dan hayat iblis dalam tubuhnya. Mari berdoa. Syukur padamu Tuhan, aku manusia diciptakan dengan 3 bagian, dengan 3 fungsi yang berbeda. Terima kasih atas roh yang Engkau ciptakan di dalamku. Roh ini bagian diriku yang paling dalam, di mana aku bisa berkomunikasi dan bersekutu dengan Allah, yang menyebabkan aku bisa merasakan Allah dan perkara-perkara rohani.